Ini jelas bahwa Natal baru dirayakan jauh setelah Alkitab selesai ditulis dan berabad-abad setelah Yesus hidup di bumi. Karena itulah, McClintock dan Strong mengatakan bahwa Natal bukanlah perayaan yang Allah tetapkan dan juga tidak berasal dari Perjanjian Baru. Dan sebagai guru agung, Yesus memberikan petunjuk yang jelas tentang apa yang harus para pengikutnya lakukan, dan semua petunjuk itu ada di Alkitab. Tapi Yesus tidak menyebutkan perayaan Natal. Jadi Natal itu adalah perayaan hari lahir, dan orang Kristen abad pertama tidak merayakan hari lahir. Selain itu, Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus atau orang lainnya merayakan Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, sekarang tanggal 21 Desember 2023 dan Natal kurang 4 hari lagi. Saya dapatkan sebuah video menarik, sebuah statement dari seorang wanita Kristen yang bernada pertanyaan, ya, apakah Natal cocok untuk orang Kristen? Nah, di sini wanita tersebut menjelaskan tentang kejadian-kejadian dulu, masa-masa Yesus. Apakah Yesus sebenarnya mengajarkan Natal ataupun menyuruh untuk merayakan Natal dan lain sebagainya, disertai dengan ayat-ayat Bible mereka. Nah, sahabat, mari kita simak videonya. Apakah Natal cocok untuk orang Kristen? Jutaan orang di seluruh dunia percaya bahwa Natal adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus. Tapi pernahkah teman-teman memikirkan, apakah teman-teman dekat Yesus seperti rasul dan muridnya merayakan Natal? Dan apakah teman-teman tahu apa yang Alkitab katakan tentang perayaan hari lahir? Jawabannya, ini bisa membantu kita untuk memastikan apakah Natal cocok untuk orang Kristen atau tidak. Apakah Natal cocok untuk orang Kristen atau tidak? Yang pertama, Alkitab tidak menceritakan bahwa Yesus atau hamba Allah lainnya merayakan hari lahir. Malah, Alkitab menyebutkan hanya 2 orang yang melakukan itu, dan keduanya bukan penyembah Allah. Dan bahkan hal yang sangat buruk terjadi di perayaan mereka. Itu dicatat di Kejadian 40 ayat 20 dan Markus 6 ayat 21. Menurut Ensiklopedia Britannica, orang Kristen abad pertama dan kedua menentang kebiasaan merayakan hari lahir. Alkitab juga tidak memberitahu kapan persisnya Yesus dilahirkan. Alkitab juga tidak memberitahu kapan persisnya Yesus dilahirkan. Ensiklopedia karya McClintock dan Strong berkata, hari lahir Kristus tidak bisa dipastikan dari Perjanjian Baru atau dari sumber lain manapun. Jika Yesus ingin para pengikutnya merayakan hari lahirnya, dia pasti memberitahu mereka tanggalnya. Sejarah Natal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin yang berarti lahir. Secara istilah, Natal berarti upacara yang dilakukan oleh orang Kristen untuk memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih yang mereka sebut Tuhan Yesus. Peringatan Natal baru tercetus antara tahun 325 sampai 354 Masehi oleh Paus Liberius, yang ditetapkan tanggal 25 Desember sekaligus menjadi momentum penyembahan Dewa Matahari. Oleh Kaisar Konstantin, tanggal 25 Desember tersebut akhirnya disatukan sebagai kelahiran Yesus atau Natal. Penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus sebenarnya bukanlah perintah Yesus dan tidak ada di dalam Alkitab. Perayaan yang diselenggarakan oleh non-Kristen dan semua orang Kristen ini berasal dari ajaran Gereja Kristen Katolik Roma. Tetapi dari manakah mereka mendapatkan ajaran itu? Sebab Natal itu bukan ajaran Bible atau Alkitab, dan Yesus pun tidak pernah memerintah para muridnya untuk menyelenggarakannya. Perayaan yang masuk dalam ajaran Kristen Katolik Roma pada abad keempat ini adalah berasal dari upacara adat masyarakat penyembah berhala, tulis Herbert pada halaman ketiga. Kita ketahui bahwa abad ke-1 sampai abad ke-4 dunia masih dikuasai oleh Imperium Romawi yang paganis politeisme. Nah, pada abad ke-4 perayaan Natal 25 Desember baru masuk dalam ajaran Kristen Katolik. Bahkan hal ini telah dikemukakan sendiri oleh pihak Katolik Roma dalam Catholic Encyclopedia edisi 1911 dengan judul Christmas. Disebutkan di situ
Natal bukanlah di antara upacara-upacara awal gereja. Bukti awal menunjukkan bahwa pesta tersebut berasal dari Mesir. Perayaan ini diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan jauh pada bulan Januari ini kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus. Dalam buku yang sama dengan judul Natal Day, Bapak Katolik pertama mengakui bahwa di dalam kitab suci tidak ada seorang pun yang mengadakan upacara atau penyelenggaraan perayaan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Hanyalah orang-orang kafir saja seperti Fir'aun dan Herodes yang berpesta pora merayakan hari kelahirannya ke dunia ini. Yang kedua, Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus atau murid-muridnya merayakan Natal. Karena menurut New Catholic Encyclopedia, perayaan Natal pertama kali disebutkan dalam Kronograf karya Piccolatus, yaitu sebuah buku penanggalan Romawi yang sumbernya adalah dokumen dari tahun 336 Masehi. Ini jelas bahwa Natal baru dirayakan jauh setelah Alkitab selesai ditulis. Ini jelas bahwa Natal baru dirayakan jauh setelah Alkitab selesai ditulis dan berabad-abad setelah Yesus hidup di bumi. Karena itulah, McClintock dan Strong mengatakan bahwa Natal bukanlah perayaan yang Allah tetapkan dan juga tidak berasal dari Perjanjian Baru. Dan sebagai guru agung, Yesus memberikan petunjuk yang jelas tentang apa yang harus para pengikutnya lakukan dan semua petunjuk itu ada di Alkitab. Tapi Yesus tidak menyebutkan perayaan Natal. Seperti seorang guru tidak ingin murid-muridnya bertindak melampaui petunjuk yang dia berikan, Yesus juga tidak ingin murid-muridnya melampaui perkara-perkara yang tertulis dalam kitab suci. Itu dicatat di 1 Korintus 4 ayat 6. Ensiklopedia Britannica yang terbit tahun 1946 menjelaskan sebagai berikut. Natal bukanlah upacara-upacara awal gereja. Yesus Kristus atau para muridnya tidak pernah menyelenggarakannya dan Bible atau Alkitab juga tidak pernah menganjurkannya. Upacara ini diambil oleh gereja dari kepercayaan kafir penyembah berhala. Ensiklopedia Americana terbitan tahun 1944 juga menyatakan sebagai berikut. Menurut para ahli, pada abad-abad permulaan, Natal tidak pernah dirayakan oleh umat Kristen. Pada umumnya, umat Kristen hanya merayakan hari kematian orang-orang terkemuka saja dan tidak pernah merayakan hari kelahiran orang tersebut. Dalam kurung, perjamuan suci yang termaktub dalam kitab Perjanjian Baru hanyalah untuk mengenang kematian Yesus Kristus. Perayaan Natal yang dianggap sebagai hari kelahiran Yesus mulai diresmikan pada abad keempat Masehi. Pada abad kelima, Gereja Barat memerintahkan kepada umat Kristen untuk merayakan hari kelahiran Yesus yang diambil dari hari pesta bangsa Roma yang merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, sebab tidak seorang pun yang mengetahui hari kelahiran Yesus. Tapi ada satu acara yang sangat penting yang dikenal oleh orang Kristen abad pertama, yaitu peringatan kematian Yesus. Yesus sendiri memberitahu murid-muridnya kapan itu harus dilakukan dan cara melakukannya. Perintah ini juga tanggal kematian Yesus disebutkan dalam Alkitab. Itu dicatat di Lukas 22 ayat 7 dan 19 dan 1 Korintus 11 ayat 25. Jadi Natal itu adalah perayaan hari lahir, dan orang Kristen abad pertama tidak merayakan hari lahir. Jadi Natal itu adalah perayaan hari lahir, dan orang Kristen abad pertama tidak merayakan hari lahir. Selain itu, Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus atau orang lainnya merayakan Natal. Karena mengetahui semua itu, jutaan orang Kristen di seluruh dunia menyimpulkan bahwa Natal tidak cocok untuk mereka. Karena mengetahui semua itu, jutaan orang Kristen di seluruh dunia menyimpulkan bahwa Natal tidak cocok untuk mereka. Data dan fakta tersebut membuktikan bahwa perayaan Natal 25 Desember belum pernah dikenal pada saat lahirnya gereja Kristen pertama sampai 200 atau 300 tahun kemudian. Sekali lagi, perayaan Natal baru dikenal dan diselenggarakan oleh orang-orang Barat, Roma, dan gereja setelah abad keempat. Menjelang abad kelima, Gereja Roma memerintahkan untuk merayakan Natal 25 Desember sebagai hari raya umat Kristen yang resmi.